Ini dia rahasia buat algoritma Shopee Affiliate. Dan video ini gue buat bukan cuma berdasarkan ngomong, tapi gue mau kasih data-datanya ke kalian berdasarkan orang-orang yang ngasilin CMV besar. Ya kita semua tahu kalau ya Shopee Affiliate sekarang jadi satu program affiliate yang untungin banget, bener gak sih? Kalau buat kalian yang mungkin masih pemula atau lu belum terkenal, pengen dapat tambahan sampingan atau bahkan mungkin bisa ngasilin yang lebih gede dari sekedar sampingan, ini Shopee Affiliate ini gue rasa salah satu yang oke lah gitu buat dicoba gitu, nggak sulit gitu kan. Butuh kerja keras? Ya, tapi kan ya memang semua kerja juga butuh kerja keras, betul nggak? Emang ada yang nggak ada kerja keras? Ya kan nggak bisa dong. Nah makanya menurut gue ini salah satu yang cara gampang gitu kan. Nah terus tapi mainnya dari mana? Karena Shopee Affiliate sebenarnya kalau kalian lihat ya dibandingin affiliate yang lain, ini salah satu yang apa ya? Paling komplit. Kenapa gue bilang komplit? Karena gini, di Shopee Affiliate kalian bisa cari duit dari Shopee-nya. Di Shopee-nya itu ada Shopee Video dan ada apa tuh namanya live streaming, atau kalian bisa share link. Gitu kan, share link aja gitu. Karena yang kali ini gue bakal bahas secara algoritmanya itu adalah algoritma Shopee yang di dalam. Bukan share link ya. Karena kalau share link itu gini, menurut gue share link kalian bisa besar kalau kalian memang punya lu punya komunitas besar. Contoh, kalian punya grup Facebook yang isinya mungkin kayak puluhan ribu orang dan mereka tuh aktif banget, percaya sama kalian tiap hari bagiin link di situ rame. Gitu kan. Dan sebenarnya ya rahasia algoritma share cuma gitu doang sih. Atau lu punya grup Telegram, lu punya grup WhatsApp, atau lu punya grup apapun gitu kan. Dan share juga kalian nggak bisa pakai iklan, karena kalau pakai iklan lu bakal pelanggaran. Jadi gua rasa itu algoritmanya kita nggak perlu bahas, dan itu mungkin nanti buat kalau kalian nih yang pengen belajar penasaran di Affiliate Academy, itu kita punya program buat ngajarin Shopee Affiliate. Nanti ada cafe hari ini yang bakal bahas tentang share link gitu ya. Nah kalau di gua gitu ya, nah kita bakal bahas tentang yang lainnya nih, yang itu tentang Shopee Video dan Shopee Live. Sebenarnya gua pengen tanya, menurut kalian mana yang lebih untung, Shopee Video atau Shopee Live? Gue yakin jawaban yang kalau udah main pasti bakal ngejawab satu, Shopee Live. Kenapa? Karena kalau Shopee Video bukan nggak bagus sih, Shopee Video juga bagus kok. Tapi bedanya gini, antara konten dengan konten short video sama konten live streaming, semua platform itu mereka pasti bakal lebih nge-boost ke live. Ini rahasianya nih gue bilangin. Karena kenapa? Kalau yang namanya short video, itu kan short video itu mereka tuh pengen terus berganti. Jadi artinya ketika kalian punya video itu bagus, mau video itu FYP atau mau video itu gimana, itu bakal ada umurnya. Gitu, bakal ada umurnya, dan itu nggak mungkin lama-lama amat gitu. Itu adalah poinnya gitu ya. Nah beda sama kalau misalnya kita ngebahas yang lain. Nah kalau live, nah itu buat platform itu lebih seksi gitu. Kenapa lebih seksi? Ya sekarang kan ngomong lah, kita ngitung aja deh, misalnya orang bikin short video 100 bisa ngasilin penjualan katakanlah berapa, 2 miliar gitu ya. Itu dalam berapa ratus video, dan dimana si platform juga harus menampilkan tayangan dia tuh banyak gitu loh, berkali-kali gitu kan. Nah tapi dibandingin sama yang live streaming, kalau live streaming itu kan sistemnya bukan gitu, satu hari. Bahkan kalau kalian udah ngerti ya, di live streaming itu ada yang namanya live mega showcase. Ini aliran baru gitu ya, yang dibikin sama TikTok, bisa dilakukan. Gua sendiri lagi belajar dan mencoba mempraktekkan dalam waktu dekat. Nanti gue bakal bagiin rahasianya gitu kan. Itu dalam satu hari jangankan 2 miliar, mau puluhan miliar pun sudah terjadi dan sering terjadi gitu. Makanya setiap platform pasti lebih suka live gitu. Kenapa? Karena kalau live sehari beres gede gitu loh. Kalau si konten kan nggak beres gede dalam satu hari. Jadi itu bedanya ya. Nah makanya kita di sini bakal bahas tentang live banget nih. Gimana sih gitu ya. Meskipun gue tahu kayak, aduh nanti kalau live tuh capek lah, kalau gini lah gitu lah. Tapi kalau duitnya gede ya kenapa enggak gitu. Nah jadi ini dia nih. Nah ini kalian lihat nih ya. Ini gue punya satu Excel di mana ini isinya adalah omsetnya beberapa top kreator. Gitu ya, top kreator yang kerja sama namanya di Shopee Affiliate. Lu lihat di sini ada yang GMV-nya 2 miliar. Di sini ada yang 1,1. Di sini nih 2,1 ya. Ini kita membedakan berdasarkan beberapa kategori. Di sini lu bisa lihat ini ada kolom-kolom. Kolom-kolom ini adalah beberapa yang kita tracking. Gitu ya. Jadi di MCN-nya kita memang tracking seperti ini, nggak cuma di top kreator, bahkan di kreator yang masih diinkubasi. Buat apa? Sebenarnya kita dengan seperti ini kita tuh punya banyak data, dan kita tahu gitu. Kita bisa ngasih tahu masukan ke kreator-kreator yang masuk inkubasinya Mea. Kayak buat kalian berkembang kayak gimana sih gitu. Karena
Gue percaya banget kayak gini loh, orang itu bukan nggak ada yang nggak bisa, tapi mereka nggak tahu harus ngapain. Dan karena mereka nggak tahu dan mereka nggak bisa ngebaca data-data seperti ini, gitu kan, itu yang bikin live-nya segitu-segitu aja. Dan mayoritas kreator yang memang lu kerja aja gitu kan, nggak tahu kan salahnya di mana, misinya di mana. Nah inilah yang dibenerin ketika lu masuk di MCN-nya, gitu ya. Nah di sini, ini lu lihat di sini, ini kreator yang lagi dibahas ini adalah kreator Trisi. Trisi itu elektronik. Jadi ini JMP-nya ada yang 2 miliar. Ada yang 1,1, kita lihat yang beberapa yang gede-gede aja ya, yang topnya ya, gue cuma bahas 2 miliar, 1,1 sampai 800 jutaan nih, hampir. Gitu ya. Di sini GPM-nya beda-beda, ada yang 44 juta, ada yang 27 juta, 5 juta 700, 1 juta 800, nah ini bedanya apa sih gitu, poin-poinnya bedanya apa? Jadi gini, GPM itu adalah penghasilan atau omset yang mereka dapat per 1000 view. GPM ini semakin tinggi, artinya live-nya semakin efektif, semakin jago. GPM ini semakin rendah, artinya live-nya semakin kecil nilainya. Nah, ini kerasa dari mana? Ini kan gue kasih lihat ke kalian sekarang tuh yang ini ya, contoh nih, yang kedua nih, 898.000 GPM-nya. Ini artinya GPM orang ini rendah dan omset cuma 100 juta. Makanya. Nah, kebagi dari mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah di bagian sini adalah total live stream duration. Berapa lama live streamnya? Jadi yang 2 miliar itu dalam sebulan live-nya 663 jam. Jadi lu hitung deh. Lama banget. Sekali live stream 31 jam. Jadi kayak, ya udah dia nyala. Udah gitu, udah gitu. Jadi kalau dibagi sebulan 600 jam bagi 30 hari 20 jam sehari. Ini memang bukan sendiri sih, ini pakai tim. Gitu ya, dan ngomong-ngomong di Meju kita support untuk melakukan hal seperti itu. Gitu ya. Yang ini sekali ini 29 jam, yang ini segini. Nah, sekarang kita bandingin ke sini ya, Nah, sekarang kita lihat datanya lebih detail ya. Jadi gini, kalau kalian lihat yang GMV-nya 2M, GPM-nya 44 juta, dia tuh sekali nge-live tuh sehari 20 jam. Makanya 2M. Capek ya. Nah, sekarang yang tadi ini. Tadi kan kita lihat ada yang GPM-nya gue bilang kecil ya, 898.000, omsetnya 162 juta. Nah, dia itu ternyata nge-live-nya dalam 1 bulan itu 524 jam. Lama juga loh, 600 jam sama 524 jam beda dikit doang. Tapi kalian lihat omsetnya 2 miliar sama 160 juta. Jauh banget. Kenapa? Karena ternyata ini live-nya tidak efektif. Jadi ada beberapa hal yang dia salah gitu loh. Yang ini ketika diperbaiki bakal makin bener. Gitu ya. Jadi, nah sekarang ini. Gue tahu kita udah ngomongin data, bikin yang gue langsung pakai bahasa manusia lagi ya. Nah, jadi simpelnya gini. Dalam lu bikin live streaming, yang pertama gini. Lu perlu live panjang? Ya. Tapi bukan cuma durasi. Kalau lu durasi doang, artinya kalian kerja keras. Yang kalian kerja keras itu bikin, ya lu kerja tapi gak efektif gitu loh. Gitu loh. Karena kalau ngomongin view, contoh gini ya, 162 juta, dia punya view 147.900. Gede view-nya. Tapi orang yang 2M, view-nya cuma 32.000. Seperlimanya dia, bukan ngomongin view gitu loh. Jadi memang ada efektivitas live yang harus ditingkatkan. Itu yang bakal bikin GPM kalian semakin besar. Nah, ngaruh juga kemana? Harga barang. Contoh gini, lu lihat di sini di yang 2M itu dia punya harga barangnya tuh 2 juta rata-rata, agak mahal. Yang di sini harga barangnya 150.000. Nah, harga barang yang ini lebih mahal, view-nya lebih dikit, tapi lebih kenyang. Yang ini harga barangnya lebih murah, view-nya lebih banyak, tapi lebih kere jadinya gitu loh, omsetnya lebih sedih gitu loh. Nah, dari sini kan kita bisa nyimpulin nih, oh ternyata ini tuh kayak gini gitu loh. Ada masalah-masalahnya di sini gitu. Nah, terus yang bikin ini apa lagi? Nah, kita perbandingin 2 orang aja ya. Contoh, ini dia IRR-nya 25%. Sedangkan yang di sini IRR-nya 10%. Bedanya apa? IRR itu berapa banyak orang yang begitu lihat view menonton. View live yang pertama yang mahal itu lebih menarik. Live yang kedua kurang menarik. Makanya meskipun dia dapat omset lumayan, tapi dia kerja keras banget. Capek banget. Gitu, yang sebenarnya harusnya dia nggak usah seperti itu gitu. Nah, kemudian nih yang perlu kita lihat lagi adalah ininya nih, CTR dan CTOR. Apa sih CTR dan CTOR itu? CTR itu adalah berapa persen orang itu klik dan barangnya. CTOR nanti dari klik ke ordernya berapa persen. Di sini CTR-nya 56%, CTOR-nya 3,46%. Sedangkan yang di sini, nah CTR-nya di sini dia cuma 15%. Jadi udah lebih murah, tapi yang ngekliknya dikit. Tapi dari klik ke order lebih banyak, makin murah. Kalau yang ini ngekliknya banyak, tapi orang belinya dikit, lebih dikit. Kenapa? Karena harganya mahal. Tapi sekali dapat yang beli, kenyang. Kebayang nggak kalian jadinya? Nah,
dari sini apa yang bisa kita simpulin? Yuk, gue bakal kasih rangkumannya ya dari semua data ini ya. Sebenarnya ini yang gue kasih simpelnya nih, jadi biar kalian kebayang. Kalau yang di MEA itu kita kasih per orang jauh lebih deep lagi gitu loh. Jadi kayak, lu harus ngapain, lu harus ngapain, lu harus ngapain, mereka tahu. Yang pertama, kalau kalian mau live streaming kalian efektif, pertama, satu, live streaming itu kalian perlu bikin semenarik mungkin. Mungkin dari dekorasinya, mungkin dari tampilannya, karena itu bakal ngaruh kemana? Itu bakal ngaruh ke enter room rate. Karena kan yang namanya visual nggak bisa ngomong ya, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kalian mau produk kalian juga misalnya omsetnya lebih kalian nggak cuma kerja keras gitu ya, tapi kalian tuh mau kerja pintar gitu ya. Nah, kalau kalian mau kerja pintar, kalian juga bisa lihat dari sini satu matriks lagi tadi ini yang gue kelewat, itu adalah average view duration. Berapa lama kalian mempertahankan orang nonton? Yang 2 miliar dia tuh bisa bikin orang nonton sampai 2 menit 50 detik. Lama loh. Yang 160 juta dia cuma bisa bikin 1 menit 1 detik. Kurang lama. Di situ kan jadi kayak lu bikin orangnya stay apa enggak? Orang masuk gak nih? Udah masuk stay apa enggak nih? Nah, udah stay orang ngeklik apa enggak? Nanti kalau orang udah ngeklik apa enggak, nanti order atau enggak, itu bukan urusan kalian. Itu udah urusan produknya. Pemilihan produk kalian seperti apa? Bagus nggak? Kalau pemilihan produk kalian bagus, nggak masalah. Oke, gitu loh. Nah, terakhir adalah harganya. Harga yang kalian pilih, apakah murah banget, sedang, apa agak mahal? Karena harga juga nentuin nominal. Gitu. Contoh, tadi gue kasih lihat ya, yang rata-rata besar-besar gitu ya. Tapi ya dari 2M ke 100 juta. Ini 2M ke 700 juta juga mirip, kalian lihat nih. Yang 2M EOV-nya 2 juta, yang 700 juta EOV-nya, EOV itu rata-rata orang beli 900 ribu. View duration-nya mirip-mirip, jadi kerjanya sama nih, kerjanya mirip-mirip. Tapi karena omsetnya lebih kecil, hasilnya juga lebih kecil ujung-ujungnya. Jadi ada beberapa hal yang bakal dipertimbangkan. Jadi mulai dari kayak tadi nih, lu dekorasinya oke apa enggak, script kalian menarik atau enggak, udah gitu kalian bisa bikin orang klik apa enggak, udah gitu nanti kalian bisa bikin orang beli atau enggak. Nah, itu adalah berbagai hal-hal yang bakal nentuin dalam live streaming. Nah, dan hal ini juga bakal nentuin view kalian di boost atau enggak apa Shopee-nya. Karena gini, Shopee itu simple banget. Ketika kalian bisa bikin konten, kalian bisa bikin live, konten kalian oke, live kalian rame gitu kan, live kalian bisa ngasilin duit, dia bakal di boost terus. Tapi ketika kalian nggak maksimal gitu, jadi kayak ketika kalian nggak maksimal, algoritmanya nggak akan suka sama kalian dan kalian bakal susah gitu. Yang ujung-ujungnya apa? Kalian jadinya kerja keras. Gua tahu kalian pasti maunya kerja enak bukan kerja keras kan?